Assalamualaikum semuanya, saya Gina Kamilatin Najah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Indai akan membahas tentang pembagian ilmu hadis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis di STAI Indai. Langsung saja kita mulai. Nah, jadi secara garis besar ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis riwayah itu pelopornya itu Imam Az-Zuhri, artinya adalah ilmu yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Rasulullah SAW. Objek kajiannya yaitu hadis Rasulullah dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Faedahnya yaitu untuk memelihara hadis Rasulullah agar tidak lenyap dan terhindar dari kekeliruan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisannya. Yang kedua, untuk ilmu hadis diroyah yang dipelopori oleh Imam Ar-Romah-Hurmuzi merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi atau orang yang meriwayatkan dan marwi atau apa yang diriwayatkan dari segi diterima atau ditolaknya. Objek kajiannya yaitu sanad atau rantai periwayatan dan matan atau isi hadis. Faedahnya yaitu untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang diterima dan yang mardud atau yang ditolak sebagai dalil atau untuk diamalkan. Di sini ada salah satu hadis. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berqiyam atau sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayah Bukhari dan Muslim. Nah, hadis riwayahnya itu proses mencatat dan memindahkan seluruh teks tersebut, sanad dan matannya, secara akurat dari guru ke murid. Sedangkan ilmu hadis diroyahnya yaitu yang menggunakan kaidah untuk menganalisis hadis yang dibawa oleh riwayah. Di sini ada dua analisis, yaitu analisis sanad dan matan. Untuk analisis sanadnya, seorang ahli diroyah akan meneliti apakah Abdullah bin Yusuf yang perawi pertama dalam hadis tersebut dikenal jujur dan kuat hafalannya, apakah ia benar-benar bertemu dan menerima hadis dari Malik. Ini merupakan kajian tentang ittisal as-sanad atau sanad yang bersambung. Terus, jika salah satu perawi ternyata dikenal pelupa atau pendusta, maka ilmu diroyah akan menghukumkan hadis tersebut sebagai dhaif atau lemah atau bahkan maudhu atau palsu. Nah, untuk analisis matan atau teksnya, seorang ahli diroyah akan meneliti apakah matan hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis mutawatir yang sudah pasti kebenarannya. Ini merupakan kajian tentang syadz dan ilah. Nah, jadi kesimpulannya, hadis riwayah itu berfokus pada periwayatan hadis, yaitu penukilan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis diroyah berfokus pada penyelidikan hakikat hadis, mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui status hadis, sifat para perawi, dan cara menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau ditolak. Nah, demikian pembahasan tentang pembagian ilmu hadis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.